Sobat ngopi semua, tahu nggak kamu bahwa di dunia kereta api itu ada aktivitas unik dan menarik. Nah, menurut saya aktivitas ini langka karena nggak selalu dilakukan setiap hari. Kebetulan sekali nih, saya berada di pinggir jalan perlintasan, di mana di situ ada aktivitas yang saya maksud. Aktivitas apa? Penasaran kan? Mari kita cari tahu bersama. Nah, kebetulan kalau saya lihat itu ada yang mengawasin. Sepertinya dia yang mengawasin semua pekerjaan yang dilakukan di sini. Gitu. Kita ke sana ya, cari tahu. Oke? Selamat siang, Pak. Ya, siang Mas. Ya, mohon maaf nih, Pak. Perkenalkan dulu, nama saya Firman. Ya. Saya ini adalah seorang vlogger. Saya akan mengganggu waktunya Bapak sebentar. Apakah bisa, Pak? Oh iya, bisa. Nah. Ya. Nah, ini udah pakai rompi APD nih ya. Oh, rompi APD, Pak? Iya. Apakah harus, Pak? Oh iya. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Ya, baik, Pak. Jadi termasuk apalagi petugas KAI, kemudian terlebih orang di luar atau eksternal dari KAI itu harus menggunakan APD rompi minimal ketika atau saat melewati jalur kereta. Ya, sebentar ya. Oke, Pak. Kebetulan ada kita untuk tamu, untuk pengunjung atau untuk di luar dari KAI yang sedang berkunjung ngecek rel. Ya. Oke. Pak, Nah. tolong ambilkan Pak. Ternyata ada aturan khusus nih di kereta api bahwa setiap orang yang berada di sekitaran jalur rel itu harus memakai APD. Nah, saya ini nggak pakai. Tadi saya dikena tegur. Jadi buat sobat ngopi semua, kalau Anda berada di jalur rel kereta api jangan sembarangan ya, karena itu berbahaya. Tadi ternyata kita harus memiliki aturan harus memakai APD yang boleh diambilkan. Oke? Oke. Siap, Segera Pak? dipakai. Oke, Pak, siap, Pak. Saya pakai dulu ya, Pak ya. Iya. Sobat ngopi, yuk kita pakai APD dulu. Sobat ngopi, saya udah kenakan APD. Yuk kita gabung lagi dengan beliau. Sebelumnya, Pak, mohon maaf, saya saat ini sedang bersama dengan siapa ini? Kebetulan saya dengan Zulfan, ya, selaku leader ya atau memimpin dalam kegiatan ini. Oh. Ya. Nah, sobat, kebetulan sekali saya bertemu dengan Bapak Zulfan. Beliau adalah leader dalam pengawasan pekerjaan ini. Yuk kita tanya-tanya lebih lanjut. Baik, Pak Zulfan. Maaf, Ya. kita mungkin lebih pas ngobrolnya di pinggir saja. Oke, Lebih- siap, Pak. Oke, ayo mari kita ke sana, Pak. Ya, oke. Mas, dengan siapa tadi, Mas? Ya, dengan saya Firman, Pak. Oke, Mas Firman, Iya. kita pasnya ngobrol di sini. Oke, Ya. ini udah area aman ya Iya. untuk kita ngobrol, Pak ya. Silahkan, ya. Oke, nah, baik Pak Zulfan. Mohon maaf, saya tadi tidak memakai APD dan sekarang saya sudah memakai APD. Saya ingin lebih tahu banyak, Pak, tentang dunia perkereta apian. Nah, kebetulan tadi saya berada di sisi jalan rel dan melihat ada aktivitas ini, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini tuh aktivitas apa? Oke, Mas Firman, saya bisa menjawabnya sebatas yang dapat dipahami mungkin masyarakat awam, ya mungkin secara gambaran umumnya saja. Ya bahwasanya ini yang sedang dilakukan adalah perawatan jalan rel, ya, yang di titik lokasinya adalah yang disebut dengan wesel, ya. Wesel mungkin Mas Firman tuh bingung juga wesel itu apa. Iya. Ya. Mungkin yang kalau Wesel. zamannya Mas Firman dulu masih sekolah, masih kecil dulu mungkin wesel untuk pengiriman uang mungkin gitu ya. Iya, saya Wes- tahunya wesel itu ada Iya. di kantor pos, Pak. Oh iya, Di benar. kereta api ada wesel juga. Ada namanya wesel. Ah, Nah, wesel itu adalah ternyata tempat sobat ngopi semua, ternyata ada istilah baru di kereta api yaitu wesel. Baru tahu kan? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Baik, Oke. Pak. Ya. Wesel itu bisa adalah gimana, Pak? ya tempat berpindahnya arah ya atau tempat kalau bahasa umumnya itu persimpangan ya dari jalur lurus ya kemudian jalur yang belok ya, Ya. kemudian sebaliknya seperti itu. Oke. Jadi itu namanya titik di mana tempat perpindahan arah jalannya kereta api. Berarti secara tidak langsung ini tadi Bapak jelaskan kereta api itu berubah arahnya ke Ya. belok
ya, itu dengan wesel. dengan wesel. Nah, sobat ngopi, pengetahuan baru kan, bahwa kereta api itu belok atau berubah arah karena wesel. Nah, wesel itu seperti apa? Penasaran pasti? Yuk kita ulik lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Baik Pak Zulfan, Ya. sebelumnya saya mau ingin tahu, ini tuh perawatan seperti ini itu setiap hari dilakukan Pak? Atau ada periode-periode tertentu? Ya. Jadi untuk namanya perawatan wesel ya. Jadi perawatan itu terdiri dari perbaikan kelurusan dan kerataannya. Ya. Kemudian tentang ukuran-ukurannya. Ya. Kemudian lagi tentang kelengkapan penambatnya. Ya. Alat penambatnya, kemudian serta komponennya. Ya. Jadi untuk perawatan wesel ini kita lakukan khususnya untuk di lokasi hari ini adalah namanya di jalur utama atau jalur raya. Ya, sehingga perawatan wesel di jalur utama atau jalur raya itu adalah dilakukan 3 bulan sekali ataupun setahun itu 4 kali dilakukan. Sehingga mempertahankan kehandalannya, sehingga kami yakinkan bahwasanya setelah perawatan ya ukuran kembali normal, kondisi kembali normal, geometrinya normal, sehingga menjamin keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api. Oh baik, berarti kita semua jika menggunakan kereta api merasakan nyaman di atas itu ternyata nggak mudah. Ada teknik-teknik khusus, ada hal-hal baru yang dilakukan, mungkin pengetahuan baru ya, hal-hal yang dilakukan untuk menjaga agar kereta api itu yang kita naiki aman, nyaman. Nah, baik Pak Zulfan, di sini saya melihat memakai alat yang aneh itu Pak. Itu apa ya Pak? Kayak semacam ya, gini. Itu alat apa? Mungkin bisa dikasih tahu Pak, namanya itu apa Pak? Ya. Ini namanya alat mekanik ringan ya. Kalau bahasa di kami menyebutnya adalah temper ya, tie temper ya. Jadi alat itu digunakan untuk memadatkan batu atau batu pecah ya, atau bahasa di kami disebutkan dengan balas ya. Balas. Ya, balas namanya. Itu dimaksudkan adalah untuk memadatkan balas di bantalan ya, sehingga kedudukan rel di atasnya yang dilewati oleh kereta itu dalam keadaan stabil. Dan kemudian untuk mempertahankan ketinggian ataupun kerataan dari permukaan ataupun kepala rel. Oh, begitu. Gambarannya seperti itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Jumlah orang-orang yang dikerahkan di perawatan ini harus berapa, Pak? Ya. Jadi gini, kalau untuk satu regu ya, untuk mengoperasikan yang disebut tadi adalah HTC atau alat mekanik ringan ini, itu 1/8, minimal 1/8. Artinya apa itu Pak? Ya, 1 tambah 8 satu leadernya, Oh. ya, leadernya itu adalah yang memastikan mengoperasikan gensetnya, ada generatornya. Oh ya, ada generatornya, Kemudian betul. dia juga sebagai leadernya, artinya memastikan ukuran-ukuran yang akan dilakukan, ya, Betul. ataupun di sini disebut dengan kepala satuan kerja. Oh, Ya. kepala satuan Ya. kerja. Itu makanya disebutnya adalah 1/8, sebagai leadernya yang memimpin pekerjaan. Kemudian anggotanya ya terdiri dari 8 orang. Oh, Itu yang 8. masing-masing memegang ada 4, terdiri dari ada 4 temper, kemudian ada 1 generator, kemudian ada 4 dongkrak, kemudian alat-alat lain. Oh, begitu. Nah, saya tadi ngamatin, Pak. Selain ada orang-orang di sini yang sedang bekerja merawat jalur kereta api ini, ada bendera itu, Pak. Nah, Oh iya. itu bendera apa itu, Pak? Kok bukan bendera merah putih? Kok di jalur rel itu artinya apa itu, Pak? Boleh dikasih tahu, Pak, mungkin? Boleh. Ya, Oke. mungkin masih secara umum juga boleh saya jelaskan. Artinya ini adalah bendera kerja
bendera kerja artinya yang menginformasikan kepada teman-teman masinis. Iya. Kemudian karena ini adalah kegiatan yang di dalam emplasmen ya atau di dalam area stasiun, Ya. sehingga bukan saja artinya kereta yang berjalan langsung yang melewati lokasi kerja ini, tetapi adalah kereta yang sedang langsir, sehingga lokasinya adalah kita letakkan di area di dekat persimpangan ya, bahasa umumnya seperti itu. Jadi sehingga juru langsir juga namanya petugas langsir ya. Jadi kalau untuk kereta langsir itu ada dikawal oleh petugas langsir. Jadi teman-teman petugas yang ada di petugas yang mengoperasikan kereta api dapat mengetahui. Jadi dari unit kami, unit pemeliharaan jalan rel dan jembatan sedang melakukan Perawatan. perawatan. Oke, jadi Iya. sebagai tanda ya Pak. Iya. Tanda bahwa di situ ada yang sedang melakukan perawatan di Iya. jalur rel kereta api. Baik Pak Zulfan, informasi ini sangat berguna sekali dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak, sudah diperbolehkan mengetahui lebih lanjut mengenai aktivitas yang berada di sini. Iya. Nah, mungkin itu saja dulu Pak pengetahuan yang bikin saya baru, dan ini saya kembalikan lagi ya Oke tentunya ya. Pak. Oke. Lain kali tetap menggunakan APD keselamatan ketika masuk jalur kereta. Oke, siap Pak. Baik. Ketika saya nanti ada di jalur rel, saya akan selalu menggunakan yang namanya APD. Nah, sobat ngopi semua, kita sekarang sudah tahu apa itu kegiatan yang dilakukan di belakang saya. Tadi juga kita sudah banyak informasi yang didapatkan dari Pak Zulfan mengenai perawatan-perawatan itu. Nah, untuk video-video saya NANI?! Omae wa mou shindeiru. selanjutnya kita akan lebih bahas lagi bagaimana sobat ngopi akan saya kasih tahu info-info selanjutnya mengenai dunia perkereta apian. Tetap stay tune. Sobat ngopi, jangan lupa ikuti, sebarluaskan dan berikan komentar. Oke, dadah.